Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Akur dong. Kita kedatangan duo cantik-cantik dan luar biasa sekali. Mereka adalah orang-orang yang menjadi terapis eyelash and last lift. Betul ya? Eyelash and last lift. Oke. Mungkin kenalan dulu dari namanya ya, dari kakak. Dan banyak orang juga yang nggak tahu ini apaan sih, gitu ya. Kenapa pakai kata terapis ya? Kan kalau terapis itu kan cenderung buat membenarkan, buat merawat ya. Nah ini gimana nih? Kenapa sih perlu? Ya, mungkin ibu-ibu termasuk saya loh nggak terlalu tahu dan nggak dengar nih istilah ini ya. Jadi kalian boleh juga terangkan pertamanya sebelum kita mulai pembicaraan ini apa sih? Apa ini? Dan kenapa butuhnya itu. Iya, aku dulu. Mungkin di sini perkenalan dulu, nama aku di sini Tiara. Aku sebagai terapis eyelash extension gitu. Eyelash extension. Nah, kalau eyelash extension sebenarnya ini apa ya? Sambung bulu mata gitu. Sambung bulu mata dengan menggunakan teknik 2 pinset yang dipasang per helai bulu mata gitu. Oh, jadi extensionnya itu bukan kayak kita bulu mata palsu gini. Bukan, ya, jadi serut panjang. jadi kita pasangnya per helai. Per helai dipasang Satu-satu di bulu mata asli kita. Jadi bulu gitu. asli mata kita terus diperpanjang satu-satu. Bisa tahan berapa lama itu? Sebenarnya sih 3-4 minggu sih, itu udah maksimal sebenarnya. Tapi memang banyak orang pengennya sampai 1 bulan lebih, karena sebenarnya membahayakan juga. Kenapa? Karena bisa menyebabkan bulu mata aslinya ikut rontok gitu. Iya, jadi lebih baik memang kalau udah sedikit itu di remove aja untuk di tempat yang masang, di salonnya gitu. Jadi dibersihin. Iya, nanti dibersihin. Istirahat dulu, nanti pasang lagi. Gitu. Satu kali pekerjaan itu butuh berapa lama? 1 jam sampai 1,5 jam gitu. Jadi tetap pemasangannya sesuai dengan SOP, itu harus 2 pinset. Jadi satunya untuk memisahkan, yang satu untuk mengambil bulu mata palsunya, eyelash extension itu. Oke. Ya. Sekarang satunya lagi Fiona. Oh ya, yang Fiona. Oh, ini Kak Bia. Nah, panggilannya Kak Bia. Salah. Kak Bia. Iya. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Bia. Aku terapis untuk lash lift, eyelash juga di daerah Tangerang Selatan dan Jakarta Pusat. Namanya apa? Biar orang nama eyelash BSD, eyelash Jakarta Pusat, dan eyelash Serpong. Oke. Itu biasanya online atau datang ke sana? Bisa home service dan bisa ke studio. Oke. Ada juga studionya. Ada di BSD. Semua handle by aku sendiri. Terus apa juga nih selain tadi ya nyusun? Kalau apa lagi? extension itu kan menambah bulu mata dengan extension. Kalau lash lift itu melentikkan bulu mata asli kita dengan krim atau cairan. Oke, terus diapain? Nanti dilentikin, nanti bisa dikasih tint atau dikasih serum. Ya, sebenarnya lash lift itu juga ada lash filler, Ibu. Itu treatment untuk memanjangkan bulu mata asli kita. Tapi bulu mata kita sendiri. Iya, bulu mata asli seperti itu. Jadi sebenarnya kita kayak kalau kita kan mungkin make up ya kan nggak pakai bulu mata palsu, dicepit gitu ya. Nah, itu udah auto cepit. Itu bangun udah tidur udah auto kecepit. Nah, ininya udah naik gitu Jadi ya. lebih kelihatan natural aja sih sebenarnya. Jadi kayak maskara look. Iya, maskara kayak gitu. Itu cocok biasanya sih untuk anak-anak sekolah sih, Bu. Oh iya Kak. Nah, belum boleh ya. Iya, Iya, belum boleh lash pakai lift bulu masih, mata dan kalau dipanjangin juga ketahuan kan. Kalau ini bisa natural ya dan bahkan bisa bertumbuh ya. Betul. Tapi bisa yang bertumbuh. setua saya gitu bisa bertumbuh juga. Tergantung kita ngelihat dari tekstur bulu matanya itu. Karena kan bulu mata itu ada anatominya juga, Kak. Iya. Jadi Seribet kayak- itu ya anatominya gimana itu? Jadi kalau misalnya kayak di rambut kan ada baby hair, kita juga ada itu sebutannya anagen, ada telogen, ada katagen juga. Itu kita akan tahu bulu mata asli kita mana yang bisa dipasang extension dan bisa di lash lift seperti itu, Kak. Iya. Jadi nggak semua misalnya ada yang datang tiba-tiba mau dipasang dong extension atau lash lift gitu, itu belum bisa. Jadi kita lihat dulu. Kadang ada bulu mata yang misalnya emang udah rontok nih, rapuh juga, kayaknya nggak bisa dipasang, jadi harus istirahat. Ya, kayak gitu. Oh, nggak bisa dipaksa gitu, nggak boleh Nggak ya. bisa.
Last Jadi lift juga nggak boleh? sama Kak, Sama. nggak boleh. Karena kalau bulu matanya nggak panjang pun nggak bisa hasilnya nggak maksimal. Iya. Dan kalaupun bulu matanya sudah terlanjur keriting, biasanya itu dari terapis-terapis lain sebelumnya itu juga lumayan susah untuk recovery perbaikannya. Keriting itu gimana, Dek? Iya Bentuknya? Kak, jadi kayak keriting atau ke samping atau ke kiri. Itu biasanya karena pemasangan dari terapis sebelumnya terlalu lama untuk pemakaian krimnya. Jadi gitu. ada SOP-nya itu ya. Iya, ada setiap stepnya itu ada waktu-waktunya gitu Bu. Berapa lama tuh kira-kira? Bisa 15 menit, tergantung ketebalan bulu matanya itu seperti apa, panjangnya. Nah, jadi kalau misalnya bulu matanya tipis, tapi kemudian kelamaan, Iya. bisa masalah ya. Betul. Dan itu juga berpengaruh sama bantalan dari lash liftnya. Iya. Gitu. Jadi kalau misal bulu matanya, oh kita lihat, oh bulu mata panjangnya 10 mili seperti itu. Oh ini pakai bantalannya yang S misalnya. Ini yang M. Untuk bulu mata recovery-nya pakainya yang M1, M2 seperti itu. Itu sampai bulu matanya itu Ada bantalan aturannya. khusus. Wow. Nah ceritanya nih kenapa kalian berdua bisa tertarik ya ke sana? Menurut saya mata adalah jendela daripada pribadi kita. Seringkali orang berkata mata yang membinar, ada mata yang sendu, ada mata yang ngantuk ya. Dan itu bicara banyak. Bahkan hari-hari ini ada banyak sekali anak-anak sekolah sampai ibu-ibu ya yang sangat peduli soal urusan bulu mata nih, sampai ngetren banget ya bulu mata segala macam ya. Ada yang ditanam, ada yang disambung, ada yang pakai bulu mata palsu ditempel tetapi bisa tahan sekitar setahun ya, macam-macam sekali. Nah sekarang kita mau tanya ya, kenapa kalian bisa tertarik nih ke bulu mata? Itu yang pertama. Terus yang kedua, boleh nggak cerita ke kita apa aja sih pilihannya? Karena nggak semua orang kan punya satu pilihan ya, seperti tadi yang sudah tua misalnya bulu matanya ini udah nggak ada yang muda, nggak ada yang nggak bisa dilentikkan, disambung takut rontok ya. Nah pilihannya ini apa aja kalau boleh, silahkan. Mungkin pertama ya kalau kenapa bisa mau menjadi terapis bulu mata dan gitu. kenapa tertarik? Sebenarnya karena suka sendiri gitu. Jadi awal pakai LX extension ini dari 2017. Iya, udah lama sebenarnya. Tapi dulu itu belum banyak kayak seperti ini gitu kan. Jadi mereka masih yang di ruko-ruko. Kalau sekarang kan udah banyak home studio, terus home service juga gitu kan. Terus waktu itu masih kerja gitu kan, masih kerja. Jadinya mikir usaha apa ya yang sekarang tuh lagi diminati dan kayaknya nggak ada matinya. Ternyata di bisnis kecantikan ini terus pesat gitu. Iya, asal kita mau upgrade juga gitu. Jadi memutuskan untuk kursus gitu, ke kursus terus sambil jalan bekerja kayaknya waktunya susah ya karena kita ini jual jasa juga, bukan kita jual produk. Mungkin kalau kita sambil bekerja bisa gitu kan. Tapi kalau kerja sambil jual jasa tidak maksimal gitu. Akhirnya kursus sampai akhirnya buka studio sendiri sekarang gitu. Iya, home service juga. Namanya gitu. apa? Promosi. Oh boleh. Kasih kan? Nama IG-nya itu di Tinops_Beauty Studio. Gitu. Di situ juga ada di daerah Bekasi. Gitu. Jadi di situ ada LS, Last Lift, Nail Art juga. Gitu. Dan boleh juga mungkin ada beauty spa kalau mau. Jadi sistemnya juga home service. Wow, gitu. asik. Boleh sekalian harganya supaya kita yang di rumah ini tahu, oh jangan-jangan untuk kaget, shock ya. Kalau home service berapa, kalau di sana berapa, dan sebagainya. Kalau harga itu start dari 100.000, tapi dengan bulu mata yang bulunya biasa, bukannya halus. Jadi ada yang bulu biasa, yang standar itu, atau yang premium. Gitu. Kalau yang premium itu dia yang lebih halus kayak bulu mata asli kita. Jadi dia nggak berat juga gitu. Dan ada tipe-tipenya. Ada yang klasik, ada yang double, ada yang Rusian. Nah kalau yang Rusian itu sedikit yang lebih bercabang, bervolume gitu. Itu ke atas agak itu. Dia bercabang. Nah, mungkin tunjukin aja nih, kita betul, kurang paham nih. Iya. Jadi kalau misalnya ini dia yang klasik. Jadi dia tipis. Iya, dia lebih tipis. Jadi dia lebih natural gitu. Di sini yang klasik. Nah, kalau ini yang tipe tebal ini mega volume, ini yang Rusian. Jadi dia bulunya itu satu tapi dia bercabang gitu. Oh, dia banyak ini. Dia banyak. Iya. Jadi memang ini cocok yang untuk yang mau bervolume gitu sih matanya gitu. Ini kan lebih natural sih sebenarnya. Iya, biasa gitu. di depan kamera Bisa ya Bu. depan Iya, kamera, depan iya, kamera gitu.
Nah, paling kalau di aku sih best sellernya itu mereka kebanyakan mau Rusian. Oh, justru Rusia. Malah mau Kalau yang Rusian. dipakai ini apa? Aku pakai yang Rusian ini. Oh, ya nggak terlalu itu juga ya. Karena ini pakai bulu matanya juga yang premium. Jadi mereka halus banget ya Kak ya, gitu. Itu sih gitu. Nah, ini apa nih? Cat eye ini apa bedanya? Kalau cat eye ini sebenarnya di mix aja ukurannya sih Kak. Karena sebenarnya ukurannya ada yang dari 7, 8, 9, 10 gitu kan. Cuman kalau aku pendek. iya dari yang pendek. Cuman kalau aku dari yang 9 sampai dengan 12 gitu. Jadi sukanya digabung ya. Iya, jadi supaya untuk- lebih natural ya. Nah, ini yang cat eye. Jadi dari makin sini kan dari rendah ke tinggi dia. Di sini yang panjang ya. Iya. Dia panjangnya di Kalau ujung ini Kak, kalau ini. cat eye. Ini kenapa ini? Anime itu mix ukurannya dari yang tinggi rendah sih ya. Panjang, Kayak, pendek, panjang, Naik dimainin gitu ya. Iya, Oke, gitu oke. sih. Kalau pakai extension apakah boleh maskara? Oh, Atau enggak. Tidak boleh Kak. Tidak boleh. Iya, jadi Udah biarkan saja gitu. iya, kalau misalnya mungkin mau pakai maskara lagi bisa pakai lash lip itu. Oh, kalau lagi Iya, Nggak masih boleh, Kak, boleh. setelah 24 jam. 24 jam. Kita juga habis pemasangan nggak boleh kena air. Betul. 24 jam nggak 24 boleh kena jam. air dulu. Supaya misalnya lebih bagus kan lemnya gitu kan. Kadang mereka juga ada yang habis pasang 2 sampai 3 jam itu kena air, ya itu nanti bakal jadi nggak maksimal, cepet rontoknya. Gitu sih. Dan lem bisa ngegumpal juga sih Kak. Wah, ternyata ribet juga ya urusannya ya. Iya. Oke. Tapi pilihan lain selain tidak mau ini kalian terima nggak? Misalnya cuma ditempel, yang saya dengar kan ada yang ditempel begitu aja, tapi bisa lama, bisa setahun gitu ya. Tapi kalian nggak terima. Nggak terima sih, karena memang di SOP kita juga ada maksimal ya Kak, pemasangan bulu mata. Pemasangan yang Iya. tidak mempengaruhi pertumbuhan bulu mata gitu. Iya, gitu. Di kita retention atau apa ya, ketahanan bulu mata itu maksimal paling oke 3 minggu sih Iya. Kak. Karena kalau terlalu lama juga bahaya juga kan. Iya, bulu karena matanya. bisa ada ketombe juga kan di bulu mata. Iya, bisa. Itu karena ada kasusnya kayak gitu, Kak. Betul. Kalau misalnya si customer ada budget lebih, bisa kayak di Lash Spa, jadi beli sampo untuk membersihkan Iya. extensionnya. Wow. Gitu. Di beberapa studio sih ada treatment Lash Spa itu untuk remove, retouch. Jadi sebelum di retouch, di Lash Spa dulu. Putih-putih gitu. Putih-putih Iya, di putih-putih, sela-sela. di sela-sela. Heeh. Wow. Atau iya Baru Kak. tahu ya. Baru tahu loh. Oh, ternyata ketombe bukan cuma di kepala ya. Iya. Terus kalau nail artnya tadi katanya termasuk ada nail art Oh, juga. ada nail art juga sama sih Start, kalau mulai dari start berapa? kalau aku dari 150. 150. Nah, kalau di rumah kena charge berapa? Paling sesuai jarak aja, ongkirnya aja. Betul. Kita Gitu. Jadi Hitung harga sama tetap sama. Ininya Iya. ya, tempuhnya. Uh-uh. Transport lah. Iya, Iya, transportnya. betul, betul. Misalnya hitungan ojol dikali 2 gitu. Oh gitu. Ya. Kalau dari sini tadi kan itu Eyelash. apa itu? Iya. Ya, ini berapa? Kalau lash lift itu range-nya dari 130 Ibu. Nah itu, tapi kita lihat juga sih, kadang customerku nggak semua bisa di lash lift Bu. Jadi memang mereka tuh kebanyakan ada yang kayak aku mau di coating aja Kak, di tinting aja, Itu di bisa? warna vitamin bisa. Oh, itu tinting itu artinya dikasih vitamin. Kalau tinting itu jadi dihitamin Bu bulu matanya. Oh, ya, Tapi nggak namanya. melengkung. Tidak Kak. Nah, Iya, Jadi jadi kita harus maskara jepit sendiri ya. iya betul. Ada yang seperti Tambah itu maskara juga. lagi boleh. Boleh. Gitu Kak. Tinting. Jadi bulu matanya jadi lebih hitam. Iya, Iya. jadi lebih hitam Kak. Gitu. Dan lebih tebal mungkin dikit ya. Betul. Kalau lash lift untuk stylenya nggak ada sih Ibu. Paling hanya mau Ikutin yang ada ya. iya lentik banget atau lentik tidak, tapi itu balik lagi ke bulu mata iya. aslinya. Kalau bulu matanya terlalu pendek juga sebenarnya kurang maksimal. Betul. Gitu. Nanti Mending malah diserumin patah dulu aja takutnya ya. juga. Iya. Iya, Kak. Kalau dikasih tadi kasih vitamin itu berapa kira-kira? Vitamin kita sebenarnya itu udah opsional sih Ibu. Jadi di harga 130 itu sudah dapat serum untuk vitaminnya Oh, juga. jadi dia bukan treatment yang berbeda ya. Bukan, kecuali ingin di lash filler. Kalau lash kalau filler filler itu kan memanjangkan bulu mata. Jadi itu treatment yang continue. Jadi kayak per 2 minggu sekali mereka harus ke studio kami untuk melakukan lash filler gitu. Jadi yang Nanti tadinya lama-lama panjangnya ya tebel gitu.
Lebih ke panjang sih Kak. Jadi misalnya panjangnya 10 mili, nanti 2 minggu lagi bisa 11, bisa 12 mili, seperti itu Kak. Secepat itu ya? Iya. Lumayan sih Kak, tergantung hormonnya setiap orang juga sebenarnya. Kan ada yang kita konsumsi vitamin mungkin. Nah, vitamin itu sebenarnya berpengaruh untuk kulit, untuk rambut, bulu mata gitu Kak. Vitamin apa yang seharusnya baik buat semua? Vitamin apa lebih baik sih kita konsultasi ke dokter sih Bu. Jadi kalian tidak Ya mungkin yang tahu yang enggak ya. bisa Biasanya customerku tuh kalau aku tanya mereka pakai Blackmore sih Kak. Oke. promosi. Oh, promosi nih. ya. Wah. Iya. Rupanya ada liku-liku cukup banyak ya soal bulu mata ya. Dan tidak sesimpel yang kita pikir. Yang pertama ada anatominya dan kemudian dikatakan ada banyak bulu mata yang kalau tidak dirawat itu patah dan tidak regenerasi. Sedangkan kalau dirawat itu bisa tumbuh, bisa juga menjadi lebih tebal, bahkan bisa menjadi lebih sehat. Buat Bapak Ibu, nah kalau Bapak-Bapak mungkin enggak ya, buat anak-anak bisa kita apapun kita bisa pelajari dan apapun ternyata bisa menghasilkan berkat buat setiap kita. Banyak sekali orang yang beralasan bahwa apa yang saya bisa buat, saya ini nggak bisa apa-apa. Ternyata ini menawarkan sesuatu yang baru ya, bahwa kita bisa mulai mengenali dan belajar tentang bulu mata dan itu bisa menghasilkan cukup banyak. Ini ngomong-ngomong udah berapa tahun nih kalian total kerja ya, dengan modal berapa di awal dan kemudian bagaimana bisa sampai punya studio itu ya, karena yang dari pembicaraan kita ini kalau di tempat ini kan selain promosi buat kalian adalah banyak sekali yang cari pekerjaan. Betul. Banyak sekali anak-anak muda dan bahkan ibu-ibu dan juga dalam tanda kutip mereka yang tidak punya pendidikan untuk S1 atau S2 ya. Betul. Dan sangat membutuhkan sebuah istilahnya inspirasi untuk mereka bisa kemudian mandiri. Oke. Sebenarnya awal modal aku itu dari 300.000 Ibu. Cuma 300.000? Karena ya waktu itu aku ikut kursus eyelash extension, tapi Itu berapa itu ikut kursus? itu 1 hari itu Harganya 300.000. 300.000, oh, 300.000 Tetapi itu kena dibohongi oleh coachnya. Jadi kenapa ternyata dibohongi? itu tidak sesuai SOP gitu Kak. Sampai pada dari situ aku berpikir ketika aku udah punya studio, aku punya cabang, aku mau punya tempat kursus yang semua perempuan itu bisa ikut kayak gitu. betul. Dan itu dengan modal 1 juta sudah dengan bahan. Oke, dan bisa mulai kerja. Betul, tetapi masih dalam pantauan pun setelah Iya. kursus juga. Itu dipantau berapa lama tuh? Kalau untuk lifetime kapanpun tanya, itu kapanpun bisa tanya, tetapi setelah kursus biasanya kalau di aku 2 bulan baru bisa buka, seperti itu. Meskipun sudah dapat sertifikat. Iya, kursusnya berapa lama? Untuk basic itu 2 hari dengan model. Modelnya udah dikasih dari kamu? Modelnya sudah dari saya. Wow. Gitu. Jadi prakteknya juga monitoring dengan kami, terus kita juga kasih tahu apa case-case-nya tertentu, tipsnya, info suppliernya, dan pasti kita juga akan ngasih tahu ya Kak, kayak kelebihan kekurangannya apa sih untuk setiap tipe-tipe bulu mata, kayak gitu. Wow. Jadi sekali lagi modalnya cuma 1 juta. Ya, dan ketika kita semuanya mau bekerja selalu ada jalan. Dan ini buat mereka yang kira-kira sudah punya nih 1 juta, mungkin ngumpulin beberapa lama, ada sebuah lapangan pekerjaan. Dan sekali lagi kita berdoa dan berusaha. Jangan cuma berdoa dan kemudian kita tidak pernah mau belajar dan tidak pernah mau mencoba bahkan hal-hal yang baru. Tapi tidak bisa juga bahwa kita berusaha dan kita tidak pernah berdoa. Mari kita gabungkan berdoa dan bekerja olah Erapora. Tapi saya juga mau buat semuanya. Banyak mungkin adik-adik yang sekolah dan sebagainya, dan kita punya hobi. Misalnya hobi kecantikan, daripada sekedar itu buat diri sendiri dan terus menjadi konsumen. Alangkah baiknya kalau kita belajar 1 juta,
Dan kita tidak hanya jadi konsumen, tapi kita jadi produsen. Kalau kita pun tidak punya tempat, kita bisa mulai home service ya. Dan itu saya percaya setiap kali kita mau usaha dan kemudian nanti kita pikirkan lebih lagi bagaimana mengembangkan usaha kita, selalu ada berkat Tuhan, ada cara Tuhan kalau kita mau. Karena hari ini bisnis kecantikan never ending dan terus ada pembaruan yang luar biasa. Sekali lagi kita jangan berlama-lama, kita tetap stay tune di MMA Mertua Menantu Akur dong. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna, sempurna. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu Akur dong. Kita masih dengan duo beautician kita nih. Wah, terapis eyelash, lash lift juga nail art bisa ya. Wah, ini keren banget nih. Nah, cuma mungkin kita di awal kita sudah bahas banyak soal extension ya. Kita belum bahas nih gambar yang satu lagi nih. Ini tentang apa ya? Lash lift ya. Ya betul Kak. Boleh Ini diambil. lash Nah, ini lift. di bawah ya, ganti kabelnya. Iya. Oh, oke. Ini ini lash lift dan tint. Betul, perbedaannya kalau lash lift itu melentikan bulu mata saja, tetapi kalau lash lift tint itu juga diberi warna untuk mewarnai bulu matanya, seperti itu. Untuk bahan tintnya sendiri kita berbahan dari henna, jadi seperti tangan, dan itu aman untuk digunakan di area mata. Jadi ini untuk hasilnya bisa kita lihat, untuk hasilnya ada yang lentik, ada yang tidak begitu lentik, yang pastinya disesuaikan dengan panjangnya bulu mata. Oh, ini dua-duanya udah pakai tint ya? Sudah pakai tint Kak. Iya Kak. Yang lentik yang kanan. Iya betul, karena customerku yang ini bulu matanya memang banyak, seperti itu, dan kelopaknya juga masuk ke dalam, mendekati ke monolit atau almond mata, seperti itu. Kalau ini kebetulan customerku masih pelajar Kak. Iya, jadi kakaknya ini mau di sekolah lebih kelihatan kayak gitu. Cantik Iya gitu Kak. ya. Tapi tidak melanggar peraturan Betul. ya. Jadi ambil yang lebih natural. Betul Kak, kalau customerku yang ini kebetulan beliau adalah MUA,
tapi beliau nggak mau pakai extension atau fake lashes, jadi maunya pakai lash lift, jadi biar natural look gitu Kak. Iya betul. Iya. Sekarang banyak sekali orang yang suka natural look ya. Iya betul. Oke. Ya, sip. Nah, tadi kita kan masuk kepada langsung nih to the point ya. Gimana kalau seorang yang nggak punya kerjaan dan anak-anak sekolah nih yang pengen mulai coba-coba kerja ini, pulang sekolah home care ya, terus kemudian mau berpenghasilan buat uang jajan ya. Nah, saya tanya nih gimana sih kalau mau mulai kerja ini dan bagaimana pengalaman kalian, suka dukanya ya, mungkin rasanya aduh ditolak, orang nggak puas dan sebagainya. Mari saya pengen dengar nih, siapa dulu, silakan. Oh ya, mungkin sesuaikan budget dulu ya. Jadi kan paling penting kalau kita mau mulai usaha ini kita harus latihan dulu gitu kan. Karena ya kursus itu. Jadi jangan sampai kita juga coba-coba nih otodidak karena kan ini daerah mata ya agak sedikit berbahaya sebenarnya. Jadi kita sesuaikan budget aja karena ada beberapa memang kayak coach itu nggak semuanya mahal gitu kan. Bisa kursusnya misalnya yang ambil sehari gitu. Paling itu dulu sih. Terus kalau untuk apa ya, kayak tantangan sama keluhan juga ya gitu kan, pasti kepuasan pelanggan sih. Kadang ada mereka yang bulu matanya masih bagus nih ya kan, kita pasangnya pun juga pasti enak terus puas gitu kan. Tapi kalau ada bulu mata yang udah renggang-renggang itu kadang mereka nggak puas, kok kenapa ya, kok bulu matanya nih masih ada yang bolong apa gitu kan, padahal sesuai dipasang. Nah itu jadi kita harus kasih tahu gitu kan bahwa kita pasangnya sesuai dengan bulu mata asli. Kalau bulu mata aslinya memang nggak ada, kita nggak bisa pasang gitu. Nah itu pasti ada mereka yang nggak puas seperti itu sih kalau dari aku. Nah dulu waktu pertama kali nih Mas ya, sekalian aja supaya ini pertama kali memulai totally, waktu tadi kan bilang 1 juta kira-kira ya, 1 juta itu terus gimana nih mulai apa, share di apa itu di sosmed atau ke teman-teman dulu atau gimana supaya bisa laku, terus gimana bisa sampai punya studio, kan tadi dengar-dengar punya studio, wow gitu. Iya. Jadi pertama habis kursus itu jadi pasang orang-orang terdekat dulu sih gitu, pasang orang terdekat karena kita kursus itu kita nggak mungkin langsung buka langsung bisa, kita nggak lemesin tangan dulu gitu kan sampai benar-benar kita pasangnya udah oke, baru kita promosiin ke teman-teman dengan harga yang murah gitu. Kita tanya pastikan gimana nih hasilnya, oke apa enggak, pasti kita minta jujur kan, ada sakit atau apa perih itu kan pasti ada juga. Terus juga kadang mereka juga pelanggan yang baru pertama kali pakai terus mereka ngerasain perih, pasti mereka agak sedikit trauma. Nah jangan sampai itu kan terjadi gitu kan. Sebisa mungkin jangan ngerasain perih gitu kan. Paling itu sih kalau dari aku gitu. Jadi dulu setelah mulai ini ya, mulai kerja itu berapa lama sampai akhirnya berani melangkah? 3 bulan. Oh, wih, cepat sekali. 3 bulan ya, 3 bulan gitu. Cepat Tapi sekali. itu Cuma intens ya. iya intens waktu itu karena emang udah selesai kerja, udah resign, jadi waktunya banyak gitu. Fokus bener-bener untuk di situ. Nah, terus sekarang nih dibilang dari 3 bulan itu selama berapa lama atau berapa tahun baru bisa buka studio? 3 tahun ya. 3 tahun, Karena emang luar kita biasa. nabung ya kan, nabung dari hasil ini kita putar lagi, kita upgrade lagi barang-barangnya, terus nambah treatment lagi karena nggak mungkin juga kita ada 1 treatment di LS doang karena kan itu sebulan ya baru balik lagi. Jadi kita harus ada nih sebisa mungkin 1 hari ini ada 3 orang yang pasang gitu kan. Jadi ada entah yang nail art, ada yang LS atau lash lift gitu. Nggak mungkin kita cuman di studio tuh ada LS gitu kan. Pasti kita nunggu untuk sebulannya lama kan, juga. Nah lama itu juga. dia. Sekarang penghasilan kira-kira nih ya sebulan dari home care dari itu berapa nih bersih setelah potong listrik, bahan, karyawan semuanya? Mungkin UMR Bekasi ya. Oh begitu UMR ya. Bekasi, Ya, iya lumayan itu. juga ya. Karena apalagi kerja kita juga nggak terikat, kita fleksibel. Jadi kan sebenarnya lebih enak gitu kan. Enak, Apalagi untuk kasusnya aku sebagai ibu juga gitu Oh, kan. udah punya anak. Udah punya anak. Umur kita berapa bisa nih anaknya? umur 1 tahun. Wah, Jadi selamat masih lagi jadi senang-senangnya bisa nih. ngatur waktu gitu kan, nggak terikat. Kita Dan bisa bisa buka ketemu lebih siang. anak kapan aja, Iya, itu benar yang luar sekali. biasa. Itu. Sehari minimal berapa?
Minimal 3 sih, tapi bisa lebih juga. Apalagi kalau weekend kita bisa 7 sampai dengan 8. Oh, karena sebenarnya. banyak orang bisanya di weekend. Iya, gitu. Ih, luar biasa nih ya, ternyata banyak ya orang yang berminat ke sini Iya, ya. Banyak. Padahal Sudah kita menjadi kebutuhan primer sih. Iya. Oh iya. Iya. Kita sebulan bisa dapat pasti penghasilan Bu dari sini. Waduh. Nah, sekarang tadi kan dari sini ya, sekarang dari kamu nih. Dari apa itu, gimana nih pengalaman pertama, kenapa memutuskan di sini ya? Ini masih kerja di luar atau enggak, atau gimana, belum cerita loh tadi. Iya, kebetulan awalnya mau jadi terus? makeup artist, tetapi ada kendala di persetujuan orang tua pastinya. Iya, jadi harus kuliah dulu kan Kak. Pasti mau orang tua kan kuliah, nanti kerja, seperti itu kan. Jadi saat itu aku memutuskan untuk yaudah aku mau coba di eyelash, dunia eyelash, sambil anakku juga baru lahiran saat itu, terus juga sambil kuliah online kan. Jadi sibuk sekali. Iya, Anaknya usia berapa nih? 4 tahun sama 3 tahun Ibu. Kelihatannya masih muda banget ya. Hebat loh. Iya loh, saya pikir masih muda banget nih, masih belum punya anak. Dan kebetulan kan aku memulai 2021. Pas itu Itu juga ya. fase COVID. Pas COVID. Iya, itu lumayan Bu, karena sebelumnya kan aku catering. Tapi catering stop karena kan ke kantor. Jadi aku memulai di dunia eyelash ini. Awalnya suka dukanya pasti ada orang yang nggak mau bayar home care kita, ongkosnya minta dikurangin. Iya Kak, terus masih bisa tawar-tawar kayak gitu. Kayak di tahun itu eyelash 55.000 itu masih lumayan mahal untuk orang-orang. Oh. Iya Kak, beda dengan sekarang. Oh ya? Kalau sekarang berapa? Sekarang Betul, kita 50 bisa orang minimal 85, 100. Orang sudah nggak apa-apa. Iya, sudah tidak apa-apa. Kalau dulu 50 masih berat ya. Iya. Betul, tapi sudah tidak apa-apa juga maunya awet tahan lama pasti Bu. Dan bulunya Iya, Kak. halus maunya ya Betul, pasti. maunya halus. Tidak banyak, apalagi mami-mami. Biasanya mami-mami tuh maunya yang tebal. Tapi mereka request yang halus bulunya, seperti itu. Padahal kalau tebal kan harusnya tadi yang itu yang Rusia itu ya. Iya, betul. Kayak kita tuh ada tipe, ada kualitas, ada harga juga pasti. Betul. Nah, tapi kalau sekarang sebulan itu kira-kira tadi kamu udah mutusin nggak lagi ngerjain yang lain? Kerja, enggak sih Bu. Ya karena kan punya 2 anak ya, Betul, sibuk jadi banget. Pagi bisa anterin sekolah, terima 1 klien sambil nungguin. Jadi kita nggak ngerumpi-rumpi ibu-ibu gitu. bagus. Iya, Kak. Iya. Terus Iya. kita jadinya ambil 1 treatment, 1 klien, kita jemput, ntar lanjut lagi. Ntar setelah jam-jam makan siang baru mulai lagi mau home service atau mau ke studio, lebih enak kayak gitu. Sehari berapa bisa? Aku minimal sama sih dengan Kak Tiara 3, 4. Kalau maksimal bisa 7, 8. Itu kalau lagi inilah ya daily ya. Iya. Weekend yang banyak gitu. Iya. Kalau lagi momen-momen lebaran Iya, itu pasti Kak. kita bisa sebulan aja udah full. Benar. Dan Kita harus booking lebaran jauh-jauh orang hari. mau pulang semua maunya bulu matanya Iya Kak. cetar. Dan nggak usah repot, nggak usah tempel-tempel. Benar. Apalagi kan sekarang orang pasti mau treatment eyelash sama nail sekalian. Oh, jadi kamu sekalian langsung terima juga. Iya, Kita gitu. biasanya bareng gitu ya, suka kayak Iya. gitu ya. Itu enak tuh. Jadinya bom pintu ya Kak. Iya. Dapat langsung. Wah, asik juga ya. Itu juga sekitar UMR dapatnya sebulan atau lebih. Karena aku masih sendiri, jadi sekitar 6, 7. Wah, luar biasa ada ya. asisten. Iya, karena Kak Tiara kan ada asisten dan Pasti kebetulan harus bayar lagi. Iya, betul. Dan kebetulan juga aku daerahnya kan beda-beda ya Ibu. Ada Jakarta, ada Tangerang Selatan yang Oke. pastinya sektornya beda-beda orang-orangnya. Luar biasa. Kalau di Tangerang sama di Jakarta bedanya apa nih? Bedanya kalau di Jakarta kebanyakan pasti mau home service. Kalau di Jakarta Karena dan takut macet ya. betul, mereka mau treatment dari atas rumah kepala aja sampai ya. kaki itu jadi satu Kak. Jadi iya? pedicure Enak dong. juga, Pedicure. iya. Jadi dapat langsung ya. Iya, kalau di BSD mungkin eyelash aja dan kebanyakan mami-mami yang masih muda seperti itu Kak.
pekerja-pekerja, tapi tidak banyak. Kalau di Jakarta sektornya lebih banyak yang pekerja memang. Luar biasa. Makanya banyaknya home service, dia nggak punya Iya, waktu dia lagi nggak punya keluar. waktu Iya, keluar, udah sekarang pulang lebih dari semuanya serba kantor di rumah. capek, tapi Iya. ada itu ya, Ada treatment langsung. ada treatment. Setiap kali kita mau usaha pasti ada kesempatan. Dan setiap kali kita mau sedikit saja push on, maka ada pintu yang terbuka. Kita lihat, bayangkan hari itu sedang COVID, punya anak, lahiran, sekolah online ya. Tetapi mereka tetap berkata, saya harus bekerja, saya harus berkarya, saya harus menghasilkan sesuatu. Saya percaya Tuhan melihat bagaimana usaha kita. Tuhan melihat bagaimana seseorang yang berkata, Tuhan saya butuh pemasukan. Ya, hari-hari ini setiap kita pasti butuh pemasukan. Dan ekonomi bertambah dari hari ke hari, bertambah berat, kebutuhan semua menjadi mahal. Tetapi biar ini menjadi salah satu ya kemungkinan atau salah satu terobosan yang banyak diminati dan masih banyak ya peluangnya ya. Masih sangat banyak. Bahkan dikatakan tadi rata-rata orang sudah mulai menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar dan kebutuhan primer. Walaupun saya sendiri belum dengar sih ya, maksudnya saya berpikir selama ini ya cuma pasang bulu mata aja, tapi rupanya sudah sangat banyak. Apalagi kalau lebaran, kalau saudara sibuk tiap pagi tidak usah pasang ya, udah sekaligus 4 minggu ya, 1 bulan berarti ya, sudah sekali 1 bulan bisa bertahan. Selama 1 bulan tidak usah repot, semuanya sudah beres. Sekali lagi, ayo bekerja. Ayo berkarya, ayo gunakan waktu untuk menghasilkan sesuatu. Jangan sampai hidup kita terbuang dan jangan sampai kita mengeluh dan berkata mana berkat Tuhan. Kenapa saya begitu mepet padahal semua kesempatan yang terbuka kita sia-siakan. Wah, luar biasa banget. Tadi saya mau tanya sedikit nih, tadi kan extension, itu kan berarti harusnya sekitar 3 mingguan itu dicopot. Sampai 4 minggu maksimal. Kalau last leaf perlu gitu nggak? Atau Kalau lash lift, dibersihkan atau nggak usah? kalau dibersihkan sih tidak ada Kak. Cuma saja untuk treatment nextnya itu sekitar 3 minggu amannya. 2-3 minggu tergantung bulu matanya lagi sih Kak. Pasti kan kalau bulu matanya ada kemungkinan ini ada bulu mata yang ternyata nggak bisa nih Kak, gitu kan, terlalu tipis, nanti takutnya patah gitu kan. Karena kan pertumbuhannya juga lama ya Kak. Itu belum bisa untuk next treatment kecuali beliau melakukan treatment lash filler seperti itu Kak. Karena obatnya pun beda seperti itu. Selain itu kalau misalnya nih yang kayak saya gitu ya udah usia terus kemudian takutlah bulu mata tambah rontok gitu ya dan tidak mau itu, ada nggak penawaran kalian opsi lain? Untuk penawarannya untuk lash lift kemungkinan pasti akan sulit ya Kak. Iya. Karena biasanya maaf Ibu, ada rambut yang putih itu aja kalau di extension belum bisa dipasang seperti itu. Jadi ada kemungkinannya kita pasang extension tetapi dengan mappingannya dan bulu yang lebih halus dan ringan seperti itu. Jadi biasanya untuk usia yang dikategorikan sudah kita lihat di kisaran sekian itu mappingnya itu memakai doll eye. Karena misalnya Doll eye itu apa? Doll eye jadi panjangnya di tengah Ibu. Jadi kan kelopaknya sudah turun. Maaf Iya, jadi iya. supaya kebuka gitu Kak. Oh justru Iya, begitu ada teorinya. gitunya ya. Ada itu mapping style ya sebenarnya kan Kak, kayak open eye, doll eye, cat eye, Oh iya seperti iya itu. iya. Jadi kalau Ini beda nih usia dengan yang Oh iya, Iya, cuman kurang lebih sama sih Kak. mungkin di setiap studio itu mereka punya ciri khas tipenya, masing-masing, tipenya iya, berbeda betul, Kak. gitu sebenarnya. Tapi yang dibilang Kak Bia itu sama juga. Iya, Jadi tapi kalau dia misalnya jadi ngebantu usia, gitu ya. anggaplah gini, kalau anak-anak muda nih, Iya. usia apa itu 20-30 nih ya segini ya, itu biasanya pakai apa? Kalau di tempat aku kebanyakan mereka double atau enggak Rusian gitu. Kalau yang 20-30. berasa gitu. Iya, kalau di tempat aku sih di daerah. Tapi kalau yang Bekasi, usia saya 50 sampai 60, tapi ada juga yang
di mega volume. Iya. Iya, lebih cetar lagi. Iya, karena ibu-ibu supaya ketutup tergantung. coverannya. Bukannya mata kan udah turun tuh ya, biar gimana ya kalau udah 50 up ya. Iya. Bukannya pakai tadi katanya. Jadi gini, semua tipe bulu mata itu bisa dipakaikan stylenya. Iya. Jadi mapping style dengan tipe bulu Oh, mata ini itu ketebalan Iya, bulunya. ketebalannya. Nanti penyusunannya mau gimana biar matanya Iya, kebuka. bentuknya seperti apa. Mau matanya agak sipit Iya. gitu ya. Oh, tuh bisa. Bisa. Iya, nanti Oh. kalau mata sipit pakai curly-nya yang C. Iya. Jangan pakai C D. itu apa tuh? C melengkung banget. Tidak Kak, kok nggak begitu lengkung. Yang lentik banget itu tipe D. D. Ada D, D tipenya. plus, iya. Memang kalau untuk yang pertama kali kita pasti konsultasi dulu, Kak. Aku misalnya mau pakai extension, yang mana yang cocok. Cuman kalau yang udah sering pakai, biasanya kita udah nggak nanya. Paling kita nanya di ukuran aja. Mau Iya. ukuran berapa nih, Kak? Gitu. Betul. Udah sih. Iya, Gitu jadi aja. Udah tahu dia juga. Iya, udah tahu. memang kelebihan kita bisa konsultasi dulu sih Ibu, Itu kebutuhannya. penting lah ya. Iya, jadi Kebutuhannya kayak ya. kakak mau lentik aja, apa mau volume tebal, volumenya soft atau seperti apa gitu. Jadi ternyata pakai alas bisa bantu buka mata ya. Iya, iya. Dan ini rasanya justru menurut saya ini paling perlu justru mungkin untuk anak-anak muda yang sibuk ya, Iya, biasanya supaya bekerja mereka. iya semua yang kuliah. pekerja justru ya, nggak usah Simple. ngapa-ngapain, udah beres ya. Bangun tidur juga tetap kelihatan on point matanya. Betul. Dan anak sekolah yang nggak mau kelihatan ya. Aku pernah lihat ya, kalau extension kan harus disisir. Iya. Bulu mata disisir. Kalau last lift disisir juga. Sebenarnya perlu disisir, perlu enggak juga perlu sih, disisir Kak. juga. Tapi kalau misalnya pakai maskara, takut kan ada ngegumpal, tetap harus disisir. Tapi enggak continue seperti kita eyelash gitu, Kak. Misal kayak eyelash naik motor itu kayak berantakan kita sisir kan, Iya. Kak. Kalau lash iya misalnya. Tapi Ini sisirnya harus di bawah gimana? Iya. Jadi pengguna eyelash tuh sisir dia di mana-mana, Kak. Kenapa sih? Iya, karena kita pasti memberikan treatment itu satu spuli, satu customer Iya. gitu, Kak, biar lebih higienis gitu. Jadi sisirannya nggak cuma rambut. Iya. Bulu mata juga. Iya, saya belum pernah loh punya sisir bulu mata. Nggak pernah lagi Aku pernah nyisir. dulu pernah extension. Pernah extension, tipe bulu mata, tipe yang ini ya. C. Oh, C nggak begitu lentik memang gitu. Kalau aku yang pakai Kalau ini agak ya ini cuma guyon aja ya. Kalau tipe-tipe begini pakai apa tuh harusnya yang paling bagus? Ini bulu tempel ya nih. Iya bulu tempel ya kalau. Ini apa nih C, D ini. sebenarnya itu balik lagi ke ini ya. Selera. Kebutuhan selera sih Kalau kayak sebenarnya. misalkan mau bentuknya kayak gini kira-kira ini C atau D? Kayaknya C ya, Kak. C. C. Karena kalau pakai D lebih nggak kelihatan. Lebih. Iya sih. Melengkungnya lebih heboh. Iya, apalagi kalau misalnya ukurannya panjang itu kan lebih heboh lagi sih gitu. Wow. Oke. Kita selesai dengan waktunya, tapi saya percaya bahwa ini akan menjadi informasi buat setiap kita yang ingin cantik, tapi yang ingin dapat uang, tapi juga yang mau bekerja, tapi juga untuk mau yang praktis. Jadi saya berharap ini menjadi obrolan ringan, tetapi juga memberi wawasan dan solusi buat setiap kita. Sekali lagi inilah kecantikan, marilah kita merawat diri dan juga marilah kita mencari celah, mencari cara untuk mendapatkan cuan. Ternyata tuh ada di mana-mana. Inilah MMA, mertua menantu. Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Saat ku tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin kulihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat kulihat senyummu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik
menjadi